Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran kimia hari ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Jagalah selalu kesehatanmu. Jika Anda ingin keluar rumah, taati protokol kesehatan yang berlaku saat ini, sehingga kesehatan, keselamatan Anda, keluarga Anda, dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pembelajaran kimia kita hari ini, kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Berdasarkan teori atom Bohr yang mengatakan bahwa atom terdiri dari inti dan dikelilingi oleh elektron-elektron, berarti elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasannya. Sama seperti bumi mengelilingi matahari pada lintasannya. Namun, lintasan elektron dalam mengelilingi inti atom tidak sama atau bukan sekedar garis khayal seperti garis khatulistiwa yang kita tidak pernah lihat garisnya, hanya khayalan saja, melainkan ya, lintasan elektron itu berupa ruang atau daerah di mana kemungkinan atau kebolehjadian elektron itu ditemukan berdasarkan persamaan gelombang Schrödinger. Ya, lintasan elektron itu tidak sama dengan garis khayal, tetapi merupakan ruang atau daerah di mana elektron mempunyai kebolehjadian ditemukan. Mempunyai kebolehjadian atau peluang ditemukan. Ya, peluang atau kebolehjadian elektron ditemukan ini dinyatakan oleh Schrödinger dalam persamaan gelombangnya. Ya, dinyatakan oleh Schrödinger dengan persamaan gelombang. Ya. Sehingga pada akhirnya lintasan ini atau daerah atau ruang di mana elektron ditemukan itu disebut sebagai orbital. Ya. Ruang atau daerah atau lintasan di mana elektron itu ditemukan itu disebut sebagai orbital. Menurut Schrödinger, peluang ditemukan elektron di dalam daerah atau ruang lintasannya itu ditentukan oleh bilangan kuantum. Maka bilangan kuantum itu apa? Bilangan kuantum adalah suatu bilangan atau angka yang digunakan untuk menentukan kedudukan atau posisi suatu elektron di dalam atom. Nah, bilangan kuantum yang disebutkan oleh Schrödinger dalam teori atom mekanika kuantum itu terdiri dari 4 bilangan kuantum yang berfungsi untuk yang pertama menggambarkan atau melukiskan daerah atau tingkat energi dari suatu elektron. Kemudian bilangan kuantum ini juga berfungsi untuk menerangkan bentuk serta arah suatu elektron kemungkinan ditemukan dan kemungkinan berotasi. Bentuk dan arahnya, bentuk elektronnya, kemudian arah lintasan elektronnya, dan arah rotasi elektronnya itu ditentukan berdasarkan bilangan kuantum. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 bilangan kuantum
yaitu yang pertama, bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, kemudian bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, keempat bilangan kuantum inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini disimbol dengan huruf N kecil, ya, huruf N kecil. Bilangan kuantum utama berfungsi untuk menyatakan nomor kulit yang dinyatakan dengan bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan kuantum ini, bilangan kuantum utama itu menyatakan letak elektron pada kulitnya, atau menentukan nomor kulit dari elektron itu berada. Kemudian, bilangan kuantum utama ini juga berfungsi untuk menentukan tingkat energi elektron dan ukuran kebolehjadian ditemukan elektron itu pada tingkat energi itu. Ya. Bilangan kuantum utama yang menunjukkan atau menyatakan nomor kulit itu ditandai dengan, ya, jadi nomor kulit atau kulit atom itu ditandai dengan huruf kapital yang dimulai dengan huruf K, L, M, N, O, dan seterusnya. Kenapa tidak mulai dari A? Saya tidak tahu alasannya. Ya, supaya tampil beda. Orbital yang memiliki bilangan kuantum utama yang sama, ya, orbital yang memiliki bilangan kuantum yang sama, ya, bilangan kuantum utama yang sama, ini akan membentuk sel atau kulit. Banyaknya orbital dalam kulit itu dinyatakan dengan N kuadrat. Ya, banyaknya orbital dalam kulit itu dinyatakan dengan N kuadrat. Sehingga hubungan antara bilangan kuantum utama dengan kulit dinyatakan sebagai berikut. Ya, ingat, bilangan kuantum utama itu disimbol dengan N, yang dinyatakan dengan bilangan bulat mulai dari 1 sampai dan seterusnya. Nah, jika N-nya 1, maka kulitnya adalah K. Jika N-nya 1, kulitnya disebut dengan K. Lalu jumlah orbital yang ada di dalam kulit K, ya, jumlah orbital yang ada di dalam kulit K ini dinyatakan dengan N kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian jika bilangan kuantum utamanya sama dengan 2, maka kulitnya itu disimbol dengan L, kulitnya itu dinyatakan dengan huruf L, dan jumlah orbital yang ada pada kulit L itu adalah 4. 4 didapat dari mana? 2 pangkat 2. Bilangan kuantum N-nya 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Begitu dan seterusnya untuk 3, 4, dan 5. Ini bukan 28, tapi 25. Ya. Jadi, untuk bilangan kuantum N yang sama dengan 5, maka kulitnya dilambangkan dengan huruf O, kulit O, lalu jumlah orbitalnya adalah 25. Itu tentang bilangan kuantum utama. Yang berikut, bilangan kuantum azimut. Disimbol dengan huruf L kecil, ya. Bilangan kuantum utama itu azimut itu disimbol dengan L kecil.
Dan bilangan kuantum utama azimut ini juga disebut dengan bilangan kuantum momentum sudut. Mengapa demikian? Karena bilangan kuantum azimut ini berfungsi untuk menentukan atau menyatakan bentuk orbital yang ditempatkan oleh elektron. Sehingga nilai kebolehjadian atau nilai yang dibolehkan untuk bilangan kuantum azimut ini dinyatakan dengan L sama dengan N kurang 1. Dengan kata lain, kebolehjadian ditemukan elektron berada pada orientasi tertentu atau ruang tertentu. Ruangan itu dinyatakan dengan L sama dengan N kurang 1. Nah, jadi jika orbital itu merupakan kumpulan bilangan kuantum utama, ya, kita lihat pada slide sebelumnya, orbital itu merupakan kumpulan bilangan kuantum utama yang sama, ya, maka orbital yang dikelompokkan menurut bilangan kuantum azimut yang sama itu disebut sebagai subkulit atau subsel. Jadi bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit atom, di mana elektron itu mempunyai peluang ditemukan. Jadi karena nilai yang dibolehkan oleh untuk bilangan kuantum azimut dinyatakan dengan L kurang 1, L sama dengan N kurang 1, di mana N itu menyatakan bilangan kuantum utamanya, maka jika N sama dengan 1, maka L sama dengan N kurang 1, N-nya sama dengan 1, jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka bilangan kuantum, ya, jika bilangan kuantum utamanya itu sama dengan 1, N sama dengan 1, maka L-nya itu sama dengan 0. 0 didapat dari mana? N kurang 1. 1 kurang 1. Nah, bagaimana kalau bilangan kuantum utamanya 2? Nah, jika bilangan kuantum utamanya 2, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2 kurang 1, N kurang 1 sama dengan 1. Ya. Kemudian, jika N sama dengan 3 bagaimana? N sama dengan 3, maka L sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan bilangan kuantum azimut, atau juga cara untuk menentukan bilangan kuantum azimut. Nah, subkulit yang dinyatakan oleh bilangan kuantum azimut ini dilambangkan dengan beberapa huruf. Di antaranya adalah huruf S yang adalah singkatan dari sharp, kemudian huruf P yang merupakan singkatan dari principal, kemudian huruf D yang disingkat dari diffuse, dan huruf terakhir adalah huruf F yang disingkat dari fundamental. Bilangan kuantum azimut, ya, hubungan antara bilangan kuantum azimut dengan lambang subkulit dinyatakan seperti ini. Jika bilangan, ya, saya tulis di sini supaya lebih jelas. Untuk bilangan kuantum utama N sama dengan 1, maka L sama dengan 0,
Nah, subkulit di mana bilangan kuantum azimut sama dengan 0 ini adalah S. Kemudian N sama dengan 2, maka subkulitnya adalah L sama dengan 1, dan subkulitnya adalah P. Kemudian N sama dengan 3, subkulitnya adalah 2 yang dinyatakan dengan huruf D. Ya, jadi jika L0 subkulitnya adalah S, kemudian L-nya 1 subkulitnya P, dan L2 subkulitnya D, dan L3 itu subkulitnya adalah F. Seperti itu. Itu untuk bilangan kuantum azimut. Bagaimana menentukan, bagaimana caranya, atau bagaimana elektron-elektron itu ditempatkan di dalam subkulit-subkulit itu, nanti akan kita lihat lebih jelas pada konfigurasi elektron. Yang berikut adalah bilangan kuantum magnetik. Setiap subkulit yang ditentukan dengan bilangan kuantum azimut itu terdiri dari sub-suborbital. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan letak elektron di dalam orbital. Nah, ini tadi awalnya tadi kita sudah baca, awalnya tadi dari bilangan kuantum utama, kita belum menemukan bahwa elektron pasti terletak di mana, hanya merupakan kebolehjadian, sedangkan bilangan kuantum azimut kita sudah mulai menentukan sedikit posisinya ada di mana, di dalam subkulit apa. Sedangkan bilangan kuantum magnetik kita hampir mulai pastikan bahwa elektron itu terletak di orbital mana. Subkulit yang ditentukan oleh bilangan kuantum azimut terdiri dari orbital. Nah, orbital inilah yang mendiktakan dengan bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini disebut juga bilangan kuantum orientasi. Bukan orientasi seksual atau orientasi yang lain-lain ya. Ini orientasi. Atau kecenderungan. Ya. Bilangan kuantum magnetik itu disebut bilangan kuantum orientasi atau kecenderungan, hampir dipastikan bahwa elektron itu berada pada orbital itu. Karena menggambarkan atau menyatakan orientasi elektron dalam subkulit atau kulit. Nilai bilangan kuantum magnetik itu tergantung pada nilai bilangan kuantum azimutnya, yaitu bilangan kuantum magnetik itu berkisar antara atau mulai dari mulai dari minus L sampai dengan positif L. Ya, L ini menyatakan bilangan kuantum azimut. Maka bilangan kuantum magnetik itu bergantung pada bilangan kuantum azimut. Ya. Sehingga misalnya begini. Bilangan kuantum utamanya sama dengan 1. Maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0 yang terletak pada subkulit S, betul ya, yang terletak pada subkulit S. Maka orbital dari elektron itu atau bilangan kuantum magnetiknya adalah 1, yaitu 0 saja. Ya.
berapa banyak bilangan kuantum magnetik pada kulit N sama dengan 1, ya, pada L sama dengan 0, banyaknya bilangan kuantum magnetiknya adalah 1, yaitu 0. Nah, jadi digambarkan seperti itu. Lalu, misalnya N sama dengan 2, maka L sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Sehingga, ya, karena ini terletak pada subkulit P, ya, ini subkulitnya, ini subkulit P, ya, ini subkulit P, sehingga bilangan kuantum magnetiknya itu berkisar dari -1, 0, dan +1. Nah, sehingga orbitalnya digambarkan seperti ini. Ada berapa banyak orbitalnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 orbital. Ada 3 ruang di mana elektron itu bisa hampir pastikan ditemukan. Nah, bilangan kuantum utama 3, maka azimutnya sama dengan 2, ya, yang terletak pada subkulit D, ya, subkulit D, orbitalnya adalah, ya, atau bilangan kuantum magnetiknya adalah -2, -1, 0, +1, dan positif atau +2. Sehingga ada berapa banyak orbital yang ada pada subkulit subkulit D, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Nah, di dalam orbital inilah diletakkan elektron-elektron. Nah, jika N sama dengan 4, maka L sama dengan 3, di mana terletak pada subkulit F. Nah, berapa banyak bilangan kuantum magnetiknya? -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Ya. Maka ada berapa? Ada 7 orbital. Atau ada 7 ruang di mana ditemukan elektron. Nah, digambarkannya seperti ini. Yang berikut, bilangan kuantum spin. Pada tahun 1925, ya, Uplenbeek dan Goudsmit menemukan fakta baru bahwa elektron selain mengelilingi inti, dia juga mengelilingi orbit sumbunya, atau dia juga berotasi mengelilingi sumbunya. Dengan demikian, elektron berotasi menurut sumbunya pada saat yang sama, dia berotasi mengelilingi inti. Ya. Nah, kalau di bumi, ya, planet itu rotasi mengelilingi pusatnya itu disebut dengan rotasi, sedangkan perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Tapi elektron tidak ada kata revolusi, ya.
Elektron hanya ada orbital. Jadi dia mengelilingi orbitalnya dan mengelilingi sumbunya, dan juga sekaligus dia berputar mengelilingi inti. Arah perputaran mengelilingi sumbu bisa searah dengan medan magnet, bisa juga berlawanan arah dengan medan magnet, atau bisa searah dengan jarum jam, atau juga bisa berlawanan dengan arah jarum jam. Maka bilangan kuantum spin mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu jika elektron itu berputar mengelilingi atau berotasi mengelilingi sumbunya searah jarum jam, maka bilangan kuantum spinnya bernilai +1/2. Sedangkan jika dia berotasi mengelilingi mengelilingi sumbunya dengan arah berlawanan dengan jarum jam, maka bilangan kuantum spinnya bernilai -1/2. Ya. Konsekuensinya adalah jumlah elektron yang ada dalam satu orbital, dalam satu kotak tadi ini, dalam satu kotak tadi itu, misalnya ini kotak subkulit P, maka jumlah elektron maksimal yang ada dalam satu orbital itu harus 2 saja. Tidak boleh lebih dari 2, boleh kurang dari 1, boleh kurang dari 2, boleh tidak ada. Nah, aturan untuk mengisi elektron-elektron di dalam orbital ini akan kita pelajari nanti dalam konfigurasi elektron. Nah, saya kasih contoh terakhir, misalnya saya beri contoh misalnya seperti ini. Na, supaya untuk memperjelas saja bilangan kuantum spin ini, Na nomor atomnya adalah 11. Maka jika dikonfigurasikan elektronnya, nah jumlah elektronnya adalah 11 juga, karena atom natrium ini bersifat atom netral. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. 11 ya. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 1 11. Ya. Maka untuk posisi atau letak elektron di dalam lintasan atom itu adalah seperti ini. Kalau dinyatakan bilangan kuantumnya, nah kan seperti ini, ya. Yang terakhir adalah 3s, maka bilangan kuantum utamanya adalah 3. Asimutnya adalah 2, asimutnya adalah S, 0, ya. Sedangkan elektron terakhirnya adalah 1. Nah, jadi ini 1s2, ini 2s2, lalu ini 2p6, dan ini 3s2. 3s1. Ini 2p6, ini 2s2. Sehingga jumlah elektron yang maksimalnya adalah ini. 1, 2, ada 2 elektron. Ini juga 2 elektron. Nah, ini kulit P, ingat ada 3 orbital. Subkulit P ada 3 orbital. Nah, di mana subkulit P menurut konfigurasi elektron ini 6 elektron, jadi kita isi semua 6 elektron. Dan
kulit ketiga ini hanya ada satu elektron. Nah, maka seperti ini. Ya. Jadi ini menyatakan tanda elektron yang bergerak digambarkan seperti ini, artinya bilangan kuantum spinnya itu bernilai plus setengah. Sedangkan digambar dengan tanda panah ke bawah, itu artinya bilangan kuantum spinnya itu adalah minus setengah. Nah, itu tentang bilangan kuantum. Pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang konfigurasi elektron. Maka sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pelajaran kimia. Sampai jumpa.